Ya, menyenangkan karena melanjutkan minggu lalu di edisi perdana. Hari ini kita ngobrol-ngobrol lagi dengan teman-teman dari Startup Jatim karena kebetulan ada waktu. Tadinya sih kita set up talk show Level Up ini 2 minggu sekali ya. Cak Yusuf Vandora ini yang menjadi komandan saya kalau di hari Senin pagi. Mas Yusuf dari Startup Jatim bersama teman-teman teman-teman sejawat lah ya yang ada di Startup Jatim ini menawarkan untuk kita bisa ngobrol lagi karena minggu depan pasti kita libur karena libur. bertepatan dengan liburan Idul Adha ya. Betul Pak. Jadi kita konsentrasi untuk ibadah dulu minggu depan. Nah, hari ini menyenangkan, Yusuf, kita akan ngobrol dengan beliau yang katanya sudah cukup dekat dengan UMKM. Betul. Siapa narasumber kita hari ini? Hari ini kita bersama Mas Lintang. Dia ini pakarnya UMKM. Pakarnya UMKM ya. Iya. Oke. Nama lengkapnya itu nggak enak kalau nggak Abdul, kalau nggak dilengkapin lah ya. Maderai Lintang Krisnadi. Betul. Oke. Betul, Pak. Berarti jenengan orang Bali ya? Ya, kebetulan Bali Coret, Pak. Oh, Bali Coret. Iya. Kalau tinggal di Surabaya Coret. Ya, aduh. Ya benar, di Sidoarjo. Oh, iya Pak. tuh. Iya, di Iya Sidoarjo saya. Betul, Surabaya Coret. Samin kok coret Waduh. aja tuh Mas. Panggilannya Lintang ya. Betul. Sehat Mas Lintang. Sehat. Ya, Terima Mas kasih. Lintang ini juga menjadi Business Development Manager dari Sentinel Security Group. Betul. Ini perusahaan alih daya ya, Betul, outsourcing ya. Alidaya Outsourcing, kita spesialis di security. Security. Jadi- Sudah berapa lama Sentinel? Sentinel lebih dari 20 tahun, Pak. Lebih dari 20 tahun. Iya, gitu. Dan ini melanjutkan generasi kedua. Anda generasi ya, kedua. kurang lebih, betul. Masih transisi ya, Pak ya. Masih transisi ya. Saya nggak berani bilang. Oh, enggak berani ya. Oke. Tapi hari ini kita memang tidak terlalu ansih ngomong tentang Sentinel ya. Betul. Kita akan bicara tentang marketing digital untuk UMKM. Siap. Apa yang paling ketika kita bicara marketing digital dan kemudian di sisi lain ada UMKM, Cak Yusuf, apa yang paling menarik dari ini? Yang menarik hari ini itu UMKM mesti harus beradaptasi terhadap digital. Karena dunia digital ini kan menjadi bagian dari kehidupan pada hari ini. Kalau UMKM masih menerapkan cara konvensional pasti akan tergerus dan tertinggal. Nah, di sini ada Mas Lintang nih yang akan menjelaskan lebih tentang marketing digital itu apa. Iya. Jadi kan platformnya ini banyak banget nih. Yang cocok buat UMKM itu apa kayak gitu. Monggo Mas Lintang. Ya. Oh ya, thank you Mas Yusuf. Jadi mungkin buat pandangan teman-teman ya. Jadi saya dulu memang pernah membina UMKM. Jadi saya memegang sebuah program yang namanya 1000 Wirausaha Baru. Itu kita membina 1000 UMKM yang ada di Sidoarjo. Wilayahnya Sidoarjo ya. Betul, ya. Oke. Saya pemain lokal aja, Pak. Gitu. Mungkin kalau Pak Yusuf sudah Jatim, saya di Sidoarjo. Sidoarjo. Betul. Ya. Jadi selama 1 tahun itu kami bina 1000 UMKM mulai dari ideation sebenarnya. Jadi dari mencari ide sampai bisa pendanaan gitu waktu itu. Walaupun pendanaannya sangat mikro tadi. Yeah. Intinya teman-teman itu ada progresnya, kan seneng. Kalau teman-teman UMKM ada progres. Nah, dalam program itu dari 1000 peserta komposisinya 80% itu wanita di tempat saya. Ya, Ibu-ibu, ya. betul. Di mana-mana. Mungkin mirip ya, Pak ya. Sama. 80% perempuan, dan ketika kita ajak mereka untuk level up, tentu tidak bisa hanya produksi, pasti kan harus marketing. Betul kan? Kalau hanya produksi mungkin sudah jago. Teman-teman UMKM itu nggak ada masalah Lebih jago dari kita bahkan Iya ya. betul, mau milih minyak ini, minyak itu, daging ini, daging itu, Tepung ini, tepung itu. tepung itu udah pinter. Gitu. Yang susah adalah di sisi marketing. Nah, ketika kita sodorkan dengan yang namanya strategi marketing untuk level up, marketing kan nggak pernah jauh-jauh dari branding. Dari marketing itu sendiri, selling sama advertising ya, Pak ya. Betul. Nah, Branding. marketing, branding, selling, advertising. Sebenarnya ada lagi pembagian yang lebih spesifik tapi nggak penting lah, gitu ya. Nah, dari 4 ini kalau kita suruh advertising atau ngiklan nggak mau, Pak. Mahal. Mahal. Betul. Mahal. Betul Oke. gitu. Jadi
jangankan mungkin 3 juta sebulan, 100.000 untuk satu pertemuan aja belum tentu mau gitu ya. Gitu. Jadi memang agak terbatas. Maka kalau kita sodorkan strategi advertising sudah dimentahkan lah ceritanya. Ya. Kalau kita sodorkan strategi sales atau penjualan langsung, biasanya lebih banyak teman-teman ini terbatas ya, dia nggak berani langsung ngobrol, jadi kurang percaya diri. Kurang pede. Jadi kalau ngomongin sales, biasanya teman-teman ini agak ragu-ragu gitu. Saya enggak deh kalau sales gitu. Jadi itu tinggal dua nih, branding sama marketing. Betul ya. Kalau misalnya kita ngomongin marketing itu identik dengan data, kita harus nyusun strategi. Malas pusing. Ya. Maunya yang apa namanya, yang simple-simple aja simple, gitu ya. akhirnya yang dipilih branding. Nah, yang dipilih branding itu menurut sudut pandang kita UMKM, branding itu cukup dengan kita menempelkan brand ke produk kita, betul ya Pak ya? Jadi saya punya keripik tempe, saya kasih brand Nyonya Rika gitu misalnya. Jadilah ini brand saya gitu. Nah masalahnya di era digital, branding yang cuma nempel merek ke produk itu nggak cukup. Sudah nggak cukup. Sekarang itu branding nempel mereknya harus di otaknya konsumen. Iya. Gitu, karena kan sudah sekian banyak ya, banyak sekali brand di sekitar kita. Betul. Bahkan teman-teman UMKM pun hanya perlu modal 500 sampai 3 juta aja sudah bisa bikin branding sendiri. Betul. Jadi akhirnya branding itu sangat murah dan bertebaran. Makanya kalau branding cuma nempel itu nggak bisa. Sekarang harus nempelin di otaknya konsumen. Nah pertanyaannya gimana caranya nempelin brand ini ke otak konsumen? Nah itu caranya pakai cerita. Caranya pakai cerita. Betul. Nah ceritanya di mana ya, di media digital. Gitu. Nih. Nah jadi saya lanjut deh, nggak apa-apa ya? Boleh. Saya jadi ikut menyimak bersama gitu Cak ya, Yusuf. gitu ya. Mungkin nanti kalau tiba-tiba ada yang ingin diskusikan, kita akan diskusikan gitu Oke, ya. siap. Nah, jadi dengan cerita betul. Nah, dari sini sebenarnya UMKM banyak yang sudah mengaplikasikan gitu. Jadi Betul. sudah banyak yang pinter bercerita lewat sosial media, banyak bercerita lewat mungkin WA saja juga bisa. Cuman yang jadi kesalahan utama kita ketika kita bercerita itu kan ada 4 elemen ya Pak ya. Ada 4 elemen utama. Yang pertama itu namanya karakter. Karakter atau ya orangnya ya. Kan nggak ada cerita tanpa karakter. Selalu ada tokoh utamanya. Betul. Lalu berikutnya cerita itu punya tujuan. Jadi karakternya ini punya tujuan, gitu. Karakternya mau pergi ke Surabaya, gitu. Nah tapi tujuan itu ada 2 layer. Jadi tujuan yang kelihatan sama yang hidden needs, yang kebutuhannya dia. Jadi saya mau ke Surabaya karena mau ketemu istri, gitu. Ya. Berarti kan ke Surabayanya yang kelihatan, yang ketemu istrinya yang nggak kelihatan, gitu. Atau saya ingin lebih dekat sama istri, misal kayak gitu. Atau yang ketiga, bagian yang ketiga adalah masalah dari cerita. Jadi ketika si karakter ini mau mencapai tujuannya, ada masalah yang menghalangi. Surabaya macet total karena ada gempa bumi misal. Gitu ya. Jadi saya nggak bisa lewat Jalan Ahmad Yani, saya harus kemana, begitu ya. Itu masalah. Baru yang terakhir, solusi yang rencana yang saya buat. Rencana yang saya buat sebagai karakter. Jadi selalu cerita itu ada 4 komponen tadi, karakter, tujuan, masalah, sama solusi atau rencana yang kita buat. Nah UMKM seringkali meletakkan dirinya atau brandnya sebagai karakter utama. Saya punya keripik ini adalah hasil dari limbah duri bandeng yang terbuang sia-sia gitu. Ini produk saya produk bagus nih, gitu. Saya punya tujuan membuat tempat saya menjadi lebih bersih, menjadi lebih bersih. Habis gitu semuanya diberdayakan karena saya. Gitu. Lalu masalahnya adalah kamu belum beli produk saya. Seringnya kan kayak gitu. Maka solusi yang kita tawarkan, makanya beli dong produk saya. Nah, konsep cerita yang seperti ini itu menjadi masalah karena audiensnya merasa tidak dilibatkan. Yang dengerin tuh cuma merasa menjadi pendengar. Satu arah ya, one way. Iya, jadi, bukan two way. Betul. Jadi audiensnya nggak pengen beli, jangankan beli, mungkin denger nggak mau. Gitu. Itu kesalahan kita sebagai UMKM paling sering. Nah, harusnya digeser. Karakternya jangan kita, karakternya itu si audiensnya itu tadi. Gitu. Jadi misal audiensnya yang kita incar adalah anak-anak muda yang cinta lingkungan. Kan produk kita kan kebetulan cinta lingkungan nih. Jadi audiensnya kita geser. Kamu tahu nggak kalau di Gedangan, jadi di Gedangan itu memang ada produsen ini ya apa?
bandeng gitu loh. Jadi cabut duri bandeng. Nah, iya, iya, Memang iya. limbahnya banyak sekali. Kamu anak muda tahu nggak sehari ada kurang lebih 100 ton, Oh. 100 misal gitu ya. Iya, ada iya, iya, 100 iya. ton. Enak ya kalau cerita ya. Iya, gitu. iya, iya, Jadi iya. kurang lebih ada 100 ton limbah yang Duri selalu bandeng. duri bandeng yang selalu dibuang ke sungai gitu, yang mana berakibat akan membuat sungai menjadi tercemar, tidak bisa digunakan MCK di orang sekitar gitu. Nah masalahnya ini tadi kan karakternya sudah tahu ya si ini ya. Padahal kamu tahu kan kalau misalnya pencemaran lingkungan itu akan berbahaya untuk masa depanku, masa depanmu. Gitu kan. Termasuk ini juga. Masalahnya warga di sini tidak punya pekerjaan lain selain ini. Tidak tahu pekerjaan lain selain ini, tidak bisa juga dilatih untuk bisa lebih bersih selain sekarang. Ayo kamu ikut kita untuk menjadi pahlawan penggerak kebersihan ekonomi di Gedangan dengan beli produk kita di sebelah sini. Oke. Itu jadi keren, karakternya keren. ditaruhnya nggak di ujung tapi di depan. Di depan dan ada keterlibatan gitu Betul, ya betul. dari masyarakat yang notabene nanti itu kalau ceritanya untuk produk ya keterlibatan dari konsumen. Betul, gitu ya. betul, Ya, betul, ya, ya. betul. Ya Yusuf, sampai di sini ada komentar apa dari yang barusan disampaikan oleh Mas Lintang ini? Iya, soalnya kan banyak juga kan sekarang UMKM memang merasa bahwa produknya itu hanya untuk customer, tapi kan tidak tahu customer itu tidak dilibatkan keinginannya, kebutuhannya itu apa aja. Gitu. Kalau dari ceritanya Mas Lintang kan lebih tepatnya kan melibatkan mereka Iya, betul. Jadi ketika kita merasa memiliki, Betul, itu betul. pasti akan melibatkan customer untuk saling mengembangkan produk ini, terus membeli produk ini, terus lebih bagusnya lagi untuk perkembangan lingkungan jadi lebih bersih, melibatkan masyarakat karena memang kedepannya itu untuk mereka sendiri bukan hanya untuk brandnya aja gitu. Nah ini yang menarik juga ketika kita berikan konsep ini kan namanya brand story ya. Brand story. Jadi konsep brand story ini dimentahin nih, gimana caranya kita bisa tahu keinginannya konsumen yang segitu banyak. Ya, oke. Kan gitu. Itu akan menjadi lebih menarik setelah kita break iklan Oh, ya. iya, Izinkan saya putar iklan dulu setelah ini. Oke, kita lanjutkan kembali. Tadi ada yang menarik ya ketika diajari untuk apa? Bikin brand story. Bikin brand story namanya. Iya. Nah, lanjut gimana ya? Jadi yang sering jadi pertanyaan adalah ketika kita diminta untuk pokoknya kita harus cari apa sih tujuannya konsumen gitu ya. Gitu. Nah, UMKM itu selalu bertanya, misalnya teman-teman yang mendengarkan konsep ini, gimana caranya kita bisa tahu tujuan konsumen yang ada ratusan itu, ada ribuan itu. Kan nggak mungkin satu-satunya kita ajak cerita. Nah, ini menurut buku jatusannya Carl Jung. Jadi beliau itu adalah seorang psikolog tapi beliaunya juga punya basic marketing gitu, jadi unik bukunya. Nah, beliau itu mengucapkan kalau sebenarnya tujuan manusia hidup itu bisa dibagi menjadi 4 domain yang berbeda. Jadi segini banyaknya itu hanya bisa dibagi menjadi 4 gitu. Yang pertama itu memberikan inspirasi. Jadi ada orang yang saya kasih satu kegiatan yang tujuannya bisa beda-beda ya. Kuliah. Ada orang yang kuliah itu tujuannya untuk biar bisa menjadi anak penggerak bangsa, pengubah bangsa. Ada kan? Yeah. Nah, itu jadi si anak ini dia punya tujuan hidup yaitu tadi memberikan inspirasi. Gitu ya. Habis itu ada tujuan kedua. Tujuan kedua itu adalah membangun hubungan. Jadi ada orang yang kuliah supaya saya nggak dimarahin mama, ada. Gitu. Jadi dia pengen membangun hubungan. Atau ada dia pengen sekolah biar ketemu calon suaminya di kampus. Ada. Cari Karena jodoh. sebenarnya tujuan hidupnya dia itu berputar di membangun hubungan. Dia merasa hidup dia penuh kalau hubungannya dia harmonis. Gitu. Ada yang dia sekolah karena dia berpikir, wah ini kalau saya nggak sekolah kasihan orang tua saya keduanya petani, nggak bisa hidup, nggak bisa membangun hidup yang lebih baik. Nah ini dia tujuannya empati. Memang dia suka membuat sekitarnya menjadi nyaman gitu. Jadi empati intinya. Jadi ada yang dia tujuannya kuliah untuk empati. Yang terakhir ada yang dia kuliah karena dia pengen menjadi lebih pintar. Dia pengen menjadi manusia baru. Gitu. Ini memang dia tujuannya menjadi orang yang lebih baik. Pribadi yang lebih baik gitu. Nah ini 4 domain tadi.
Jadi mau apapun produknya Nggak bakal keluar dari situ ya? nggak bakal keluar dari 4 ini. Nah, jadi nanti kita cari aja. Misal, Mas, produk saya ini krim penghilang jerawat. Nggak mungkin dong penghilang jerawat itu ada hubungannya sama explore spirituality atau menjadi manusia yang lebih baik. Ada, Wardah coba. Apa hubungannya make up sama Wardah? Padahal make up pada zaman dulu itu kan, misal kayak L'Oreal, sorry nggak apa-apa. Kan udah terlanjur Wardah. Oh iya, sorry. Misal ada ini ya, ada skincare yang mana iklannya dilihatkan wanita itu glamor. Wanita itu glamor, rambutnya panjang, menjadi pusat perhatian. Ada kan brand yang seperti itu. Tapi ada juga brand yang memperlihatkan wanita cantik itu yang suci, yang bersih, yang apa adanya, itu ada. Ada juga brand yang mana wanita itu boleh cantik walaupun berkerudung. Walaupun ini juga ada. Gitu. Nah, itu kenapa kok bisa begitu berbeda dan punya resonansi yang berbeda juga, ya karena itu tadi tujuan yang diincar tuh berbeda-beda. Yang satu itu untuk explore spirituality, yang satu itu untuk build connection atau hubungan. Ada satu lagi yang memang untuk menginspirasi orang lain, inspire others gitu. Gitu. Jadi memang beda-beda. Nah, tugas kita nanti sebagai pemilik brand mengetahui kira-kira produk kita ini lebih dekat ke yang mana, ke yang 1, 2, 3 atau 4. Nah, itu memang perlu di exercise ya, perlu dilatih gitu, perlu dicoba. Dan biasanya nggak bisa UMKM sendiri. Nah, saya yang membantu. Oke. Gitu. Nah, sebentar kita coba untuk. Kalau misalnya makanan minuman itu apa bisa dikategorikan seperti itu ya? Bisa. Gimana cara? Bisa, gitu ya? bisa. Jadi contoh gini. Jadi seringkali kalau misalnya teman-teman UMKM itu bikin snack itu kan tujuannya selalu, kalau saya tanya target marketnya siapa atau karakternya siapa? Semuanya, karena semuanya bisa beli, bisa makan, kan gitu ya maksudnya. Boleh, cuman kalau mau semuanya, punya nggak dananya untuk menggapai semuanya gitu. Anggap nih per kepala itu kita hargai Rp1.000 aja. Kalau kita mau ngomong ke satu kepala itu kita hargai Rp1.000. Kalau kita mau menargetkan seluruh warga Indonesia, berarti kan 230 juta dikali 1.000. Hanya untuk iklan, mau nggak bayar kan gitu. Nggak mau, ya sudah dikecilin. Warganya dilokalkan, misal Sidoarjo aja, Sidoarjo 3 juta kali 1.000 masih mau bayar nggak mau ya kan, nggak mau juga. Bagi cowok apa cewek kurang lebih kan 50-50, berarti masih ada 1,5 juta kali 1.000 masih mau bayar nggak mau kan gitu. Makanya jangan semuanya, ya terus sampai akhirnya kita dapat yang paling kecil. Umur misal karena ini snack dan dikhususkan untuk mahasiswa, berarti umur mungkin 18 sampai 24 gitu kan, lebih kecil. Terus kita cuma khusus ke yang cowok apa cewek, nah berarti kan lebih kecil lagi. Ini jadi ketahuan, saya punya ekspektasi kalau saya keluar biaya iklan sekian, saya bisa menggapai orang ini spesifik. Nah, karena kita bicara sama orang yang spesifik, kita nggak boleh terlalu lebar, harus sesuai. Nah, misal nih snack kan seringkali yang diincar adalah ini temen nongkrong, temen makan. Nah, temen nongkrong itu kan build connection ya. Di sisi build connection. Tapi ada nggak sih snack yang membuat kita merasa lebih dekat sama Tuhan? Kurma. Ya nggak? Jadi kalau kita jualnya kurma, itu kita sudah nggak temen nongkrong, enggak. Tapi ya ini lebih spiritual, lebih spirituality. Ada nggak makanan yang bikin kita misalnya lebih cinta sama lingkungan? Ada juga. Misal contoh, saya pernah membina UMKM bekas di Doli itu, jadi kan di daerah sana itu ya kita tahu ya dulu itu tempat apa. Waktu itu ada inisiasi untuk memang membantu teman-teman supaya tidak kembali ke dunia situ, bikin UMKM. Produknya mohon maaf memang kurang lah, dibandingin sama yang lain kurang gitu. Tapi orang beli tetap. Kenapa? Karena yang kita ceritakan adalah ini adalah produk-produk X. Lokalisasi gitu. Kalau teman-teman nggak bantu, ya ini bisa-bisa mereka balik lagi kita. Tapi yang kayak gini nih, Mas Lintang, yang seperti itu semangat seperti itu bisa long life nggak ya? Ya, itu kembali lagi ya. Kalau long life itu kan banyak sekali yang namanya banyak faktornya. Salah satunya manajemen. Faktor ya. Salah satunya manajemen. Kelemahannya kita ini UMKM-nya itu bukan tidak bisa naik kelas, tapi enggan naik kelas. Malah gitu ya? Menurut saya, karena gini, kalau saya analisa dari datanya ini kan 80% wanita, ibu rumah tangga, yang mana memang biasanya sudah ada suami yang menjadi
penghasilan utama lah tulangnya gitu. Tulang punggungnya sudah ada. Jadi ya beliau ini lebih suka menjadikan UMKM ini sebagai kegiatan aja, sampingan gitu. Bukan Nah, bisnis yang jadi utama. bisa kita bilang kalau yang enggan ini ya nggak usah aneh-aneh mikirnya, ya sudah lah jualan aja. Nah yang kita aja itu yang 20% sisanya misalnya ya, yang dari sisanya aja yang misalnya karena kebetulan beliau ini laki-laki dan dijadikan tulang punggung. Makanya mau nggak mau kan harus serius tuh. Nah yang serius itu pun nggak semuanya juga sebenarnya bisa long lasting. Karena kalau menurut Mas Lintang sendiri apa kesalahan teman-teman UMKM ini untuk bisa level up gitu ya? Oke, jadi gini, kalau ini lagi-lagi analisa pribadi ya, saya nggak pakai terlalu banyak data di internal aja. Jadi sebenarnya kalau misalnya tantangannya adalah modal, saya sangat yakin sudah banyak sekali program permodalan untuk teman-teman UMKM, level-level UMKM yang nggak bankable pun dibantu permodalan gitu. Terbukti kemarin saya program itu juga mudah permodalan untuk UMKM. Nah masalahnya teman-teman UMKM itu tidak terlalu serius di manajemen. Jadi ketika dapat modal, alih-alih dibikin usaha. Betul, dimasukkan ke sisi yang mana bisa meningkatkan usahanya, termasuk di marketing atau mungkin ya marketing paling sering ya. Lebih sering ditaruh di sisi yang investasi, yang misalnya dia nambah mesin, padahal penjualannya belum tentu ada 100 per bulan misalnya begitu. Kan buat apa dia bisa produksi 1000 per bulan kalau 100 aja belum. Gitu. Atau digedein tokonya. Gedein toko. Kenapa? Karena itu lebih sederhana memang dipikirkan. Lebih sederhana, lebih mudah dipikirkan. Padahal kalau kita lihat sampai di sisi sini, usaha-usaha besar nggak ada usaha yang tidak bermarketing atau tidak berjualan, semuanya jualan di semua level. Gitu. Nah ini teman-teman UMKM itu agak ragu untuk invest more di sisi marketing. Gitu dibanding di sisi yang produksinya di sebelah gitu. Ya gimana lagi karena memang mungkin dasarnya di produksi. Ya, kalau Yusuf melihat sampai di sini pembicaraan kita ini apa yang juga menjadi catatan menarik begitu untuk teman-teman UMKM? Ya memang teman-teman UMKM itu memang fokusnya itu ke pengembangan yang salah arah gitu. Ya itu kan pentingnya Mas Lintang di sini kan itu. Betul. Mengarahkan perjuangannya kemana. Iya. Sedangkan kalau pendanaan memang udah banyak banget. Ketika mereka dapat pendanaan katakanlah 100 juta, mereka itu mengarahkannya itu justru ke pengembangan tokonya yang lebih luas, padahal penjualannya kan belum maksimal. Betul. Mengarahkan pengembangan itu harus perlu orang-orang seperti Mas Lintang ini yang memang nanti mengarahkan, menatanya itu dimaksimalkan nih salesnya, jangan memaksimalkan produksinya. Sedangkan ketika kalian produksi 100 piece per hari belum tentu laku, mending penjualannya aja yang 100 piece per hari baru meningkatkan produksinya. Iya, ini yang sering salah kaprah juga teman-teman ketika ditodorkan advertising atau yang namanya ngiklan, terlalu mikirnya pasti mahal. Ya, padahal endorse itu bisa gratis loh. Betul. Bisa nggak gratis kalau mau nyari kan gitu aja. Masalahnya kan kita itu agak males nyari gitu. Bisa gratis, bisa sangat murah 50.000, 100.000 itu bagus banget. Dan terbukti di teman-teman yang berani ngendorse di tempat yang tepat gitu ya, di tempat yang tepat memang rame, langsung meludak gitu di awal. Nah kalau misalnya yang penasaran pertama datang dan nggak balik lagi, berarti kan bukan salah marketing ya. Ya itu baru kita bisa tahu. Produkmu yang kurang oke. Gitu. Jadi kita sudah punya data nih, ternyata saya bisa sehari melayani 200 misalnya rumah makan ya. Saya bisa melayani 200 gitu. Cuman kok 200-nya nggak balik lagi ya minggu depan. Nah, ini kita baru tahu masalahnya kita ternyata di produk yang selama ini kita selalu bangga rasanya paling enak, ternyata orang nggak balik loh. Nah, dari situ baru kita bisa ngomong, produknya ini salah, atau kemarin 200 orang itu kita ngeladeninya kurang cekatan, berarti kan pelayanannya kalah. Baru kita bisa perbaikan dari situ. Setelah diperbaiki supaya nanti dilihat orang lagi gimana kampanye lagi, gitu. Jadi harus mau dibanding uangnya nih hanya untuk bikin tokonya, gedein tokonya jadi 2 tingkat.
nggak kemana-mana, nggak dapat data, kita nggak dapat data, nggak tahu nanti strateginya mau gimana ke depan. Ya. Gitu. Tapi marketing digital juga kan nggak hanya terkait ads, Iya, tapi banyak juga, bagaimana kita menyampaikan secara digitalnya itu kan. Kalau sekarang kan banyak teman-teman UMKM itu mengira marketing digital itu Facebook ad, apa IG ads, atau Google TikTok. ads, Iya. TikTok ads kayak gitu. Ini bukan perkara ads tapi gimana kita bercerita melalui digital. Nah, ini menarik juga. Marketing itu kan ada tahapannya, Pak. Jadi orang tuh ada kenal dulu. Oke. Kenal. Nah, kalau kenal ini mau pakai KOL atau pakai influencer tuh bisa bikin orang kenal gitu. Setelah orang kenal atau pakai iklan juga bisa. Setelah orang kenal, tugas panjang kita adalah membuat orang mempertimbangkan produk kita. Gitu. Nah, mempertimbangkan ini memang tugasnya panjang. Nah, ini yang kita kadang kurang konsisten gitu. Nah, jadi orang setelah misal nih Mas Yusuf punya punya warung bakso baru gitu ya. Warung bakso baru terus ngendorse ke beberapa KOL. Saya kenal kan akhirnya, wah, warung bakso baru di tempat lain 20.000, tempat Mas Yusuf cuma 2.000 gitu bisa. Misalnya kayak Ya gitu. kan menarik sekali ya. Jadi saya penasaran, akhirnya saya cek deh sosmednya ini beneran nggak 2.000. Kalau misalnya saya lihat sosmednya ternyata nggak pernah upload, ya kan susah. Beneran kah 2.000? Jangan-jangan cuman ini clickbait aja. Oh. Gitu. Nah, setelah proses mempertimbangkan ini itu panjang, Pak. Biasanya mempertimbangkannya lewat mana? Lewat konten juga. Nah, makanya kita sebagai UMKM itu harus rutin juga konten. Karena orang sedang mempertimbangkan kita. Setelah dia kenal lewat influencer, lewat iklan, lewat KOL, itu dia mempertimbangkan kita lewat postingan-postingan tadi gitu. Iya. Nanti baru kalau dia sudah memutuskan ya, baru dia bakal convert di belakang beli. Dan kesalahan-kesalahan yang seringkali terjadi itu ya Cak Yusuf ya, dan juga Mas Lintang ya, teman-teman UMKM ini kurang ini ya, kurang sustain ya. Iya, kurang konsisten. Kurang konsisten untuk menjaga itu. Padahal memang tidak ada proses yang mengkhianati hasil ya. Tapi kan seringkali orang hanya melihat hasilnya gitu ya. Nah, kemudian orang tidak taat karena kan tadi Mas Lintang bilang ini jalurnya panjang loh. Betul. Ya, Panjang. untuk brand story. Iya. Kalau kita bicara tadi diingatkan oleh Mas Yusuf Pandora juga bahwa ketika bicara soal digital marketing jangan cuman cerita soal ini dodolan online lah. Padahal kan yang nancep di benaknya itu kan itu. Iya, ceritanya itu apa tujuannya kita bikin produk ini sebenarnya yang nempel. Iya. Nah, bagaimana kemudian mengingatkan teman-teman UMKM supaya mereka tahu bahwa ini harus konsisten ya, konsisten ya. Apa kalau menurut Anda yang harus Oke, jadi memang gitu. Betul. Jadi memang untuk bisa eksis di sosial media, syarat pertamanya adalah konsisten. Nah, Ya. musuh utama dari konsisten adalah kompleksitas. Jadi seringkali kita itu membuat konten ini harus sempurna, harus lain-lain. Jadi kita merasa kompleks gitu. Nah, karena kompleks, akhirnya kita nggak konsisten, menunda. Nah, ketika menunda. Tapi kan misalnya, coba sebentar saya potong. Tapi kan kalau misalnya kontennya nggak bagus kan juga malu-maluin brand kita. Nah seperti apa kayak? Jadi ini juga ya kesalahan keduanya. Jadi kita merasa brand kita ini yang terbaik gitu loh. Padahal untuk hadir di sosial media kita harus hadir dulu. Tokonya harus buka dulu. Jadi kita bayangkan konten di sosial media itu kayak kita buka toko tiap hari. Boleh jadi tokomu itu paling murah, paling bagus. Tapi kalau bukanya cuma hari Sabtu. Nah, itu. Atau jangankan Sabtu orang rame ya. Cuman buka hari Kamis misal. Karena Senin, Selasa, Rabu saya males. Cuma Sabtu, Minggu males. Saya cuma buka hari Kamis. Gitu. Oke, nanti kita lanjutkan. Tapi Cak Yusuf masih mau menambahkan soal yang terakhir ya? Dikit lagi. Ini ada yang menarik hari ini tuh yang paling populer kalau di TikTok namanya FYP ya. Justru yang paling FYP sekarang itu organic content. Konten yang tanpa diedit, tanpa diedit secara maksimal, tanpa ada grafis visual yang bagus, langsung diupload. Justru itu yang paling FYP sekarang. Organic content ini sekarang memang menarik ya, karena orang-orang itu sukanya itu yang benar-benar mentahan gitu ya. Mentahan yang tanpa sound kirim Kak gitu. Oke. Itu justru yang paling FYP. Makanya kalau sekarang UMKM itu hanya stuck karena
iki ndak ono sing ngedit engko walah ngapain gitu. Justru organik konten itu yang bisa meningkatkan popularitas di apa ya, kalau di TikTok namanya FYP ya. FYP itu ya. Nah, Oke. Ini jadi pertimbangan ya teman-teman UMKM dan para pebisnis. Ini kan untuk bisnis kan juga berlaku kan ya? Iya, betul, Sama betul. saja kan ya Betul, ininya. betul. Nanti kita lanjutkan, kita mesti break lagi ke iklan ya. Siap. Saya coba cek untuk ada Mbak Dina, ada Pak Ahmad, ada Bu Ida. Saya coba kolek satu-satu, saya bacakan satu-satu pertanyaan-pertanyaan dari sahabat-sahabat Mercury ya. Mbak Dina, terima kasih ya sudah mampir di perbincangan Level Up. Saya pelaku UMKM dimsum. Pelajaran pagi ini berat Mas. Untuk produk saya bagaimana fokus marketing digitalnya. Terus apa kok berat ya Mbak Dina, kasih pencerahan Mas. Enggak, mungkin sudah Nanti kalau pencerahannya kurang kita agendakan untuk ngobrol ya. Waduh, bulan iya. depan ya. Oke. Ya sebenarnya memang saya cuma bisa ngasih yang normatif karena kan saya nggak lihat produknya, saya belum tahu gitu loh. Jadi kesulitannya di sisi mana saya nggak tahu. Tapi kalau yang paling berat di sisi marketing kan memang memulainya. Jadi kita awal ragu-ragu nih yang tadi katanya Mas Yusuf, memang saya harus sempurna dulu, sehingga ditunda-tunda kita nggak jualan-jualan gitu. Memang yang paling berat memulai pertamanya. Setelah itu tantangan keduanya adalah konsisten. Terserah mau marketingnya di WA kayak mau di IG mau di TikTok, kalau kita nggak konsisten percuma gitu. Jadi siapkan energinya, mentalnya untuk kita ya konsisten aja nanti. Entah mau ada yang beli, ada yang lihat atau enggak gitu ya. Ya, Gitu. ya, Nah ya, kalau ya, di ya. sisi branding, sisi brand story itu udah level-level nanti lah. Gitu. Lek dimsum ya apa? Bocoran-bocoran dikit aja. Kalau produknya dimsum itu berat. Frozen Ini food enggak? Frozen food atau ada kiosnya? anggap aja kalau dua-duanya gitu. Jadi dia bisa jualan Frozen sama frozen, dia bisa juga jualan Ini tokonya ini. ya. Iya, memang gini, kalau misalnya mau mulai marketing di TikTok itu kan pertama memang harus konsisten. Konsistennya itu enggak hanya dari kita postingnya setiap hari, tapi tampilannya juga harus konsisten. Jadi konsisten itu ukurannya tiap hari ya? tiap hari. Atau tiap hari itu harus beberapa kali juga ya? Tiap hari harus 3, 4. Iya, gitu. kalau TikTok gitu iya, ya? kalau TikTok iya, betul. Kalau TikTok itu bahkan Kalau sehari IG IG masih boleh lah sehari sekali, tapi kan Story-nya yang jalan terus. iya, story-nya harus terus. story-nya jalan terus. Betul, Oke. betul. oke. Tapi IG sebenarnya jangkauannya udah nggak seluas TikTok kalau Betul. sekarang. Hmm. Gitu. Tapi untuk branding bagus, Pak. Jadi tampilan mana yang bagus ini? IG. untuk branding. Untuk branding bagus. Tapi untuk awareness atau untuk menjangkau seluas-luasnya Karena pasar. TikTok itu kayaknya luwe Iya. pasaran gitu ya. Iya kan? Jangkauannya lebih luas kan. Jangkauannya malah lebih luas ya. Outnya lebih luas. Nah, cuman kan kadang itu teman-teman karena sudah tahu jangkauannya luas, kita akhirnya terlena sehingga udah murah-murahan harga aja, Ya. gitu kan. Itu kan agak salah gitu. Kalau misalnya kita hanya pakai platform TikTok tanpa didukung oleh Instagram atau website, brand kita itu nggak kuat, Pak. Jadi orang itu nggak percaya beli produk kita, harganya mahal. Alah barang TikTok aja ngono loh. Alah barang TikTok aja, jadi dibelinya oke. murah. Kecuali kita punya IG yang rapi, punya website yang terpercaya. Oh, ini beneran nih, usaha beneran nih. Makanya bener dia ngasih harga agak lebih mahal dibanding yang Website itu masih sesuatu, Mas. lain. Masih. Website lebih ke kayak display sih. Kalau kita ngomongnya sih validasi konsumen itu Betul. ke website. Ke website ya. Betul. Oke. Kalau jualannya lewat sosial media. Sosial media Sosial tadi media itu. atau marketplace, betul. Hmm. Sama kayak barang di marketplace kan banyak yang gila-gilaan tuh murahnya tuh. Ya karena tidak ada brandingnya. Kalau ada brandingnya dia bisa lah naikin harganya sedikit. Oke, jadi untuk Mbak Dina sekali lagi kalau fokus marketing digitalnya sebenarnya sama aja ya. Mau produk mau apa aja sama aja ya. Jadi mau pilih dulu. Jadi marketing digital kita pilih channelnya dulu. Saya bisa konsisten di TikTok, ya sudah fokus dulu di TikTok. Ya sementara terus teman-teman setiap hari di setiap jam berapa gitu misalnya diniatkan aja posting di dimsumnya, kasih tulisan apa, upload. Besoknya pokoknya kalau kita sudah memang jualan dimsumnya harus terus ada di konten kita di TikTok ya. Konsisten setiap hari, barangnya harus mirip-mirip terus. Itu Iya. memang algoritma. Oh, saiki bentuknya bagus, meneh terus blenyak gitu. Itu kan pengaruh juga ya. Betul. Kalau hari ini kita ada dimsumnya, besok tiba-tiba bakso gitu. Bakso, apalagi gitu. kalau apalagi berbeda tiba-tiba gitu keripik ya. tempe gitu, orang kurang suka. Algoritmanya kurang suka. Kalau dimsum ya udah kita fokus dimsum aja, fokusin sebulan 3 bulan hanya itu. Oke. Gitu. Itu masukannya Mbak Dina ya. Nanti kalau misalnya ini harus
konsultasi pribadi ya agak beda gitu ya. Saya nggak tahu. Pak Ahmad, saya berjualan kebab, jujur saya belum bermain IG. Pelajaran karakter seperti yang diceritakan tadi itu, bingung bagaimana untuk produk saya dan tipsnya bagaimana gitu. Waduh, ya memang brand story itu agak perlu ketemu gitu, memang agak susah kalau cuma Gitu ya. seminar, betul. Nah, cuman gini, bisa diawali dulu dari kita bikin sosial medianya kalau untuk kebab ya, untuk kebab. Bisa dimulai dulu dari sosial medianya. Kalau story itu daripada kita berpikir brand story, coba ditarik ke story-nya diri sendiri dulu sebagai ownernya. Itu kayaknya lebih mudah. Jadi kita membangun habit berceritanya dulu. Kita bangun habit berceritanya dulu, nanti lama-lama baru kita coba geser ke brand story. Nah, saya belum tahu apakah sekarang sudah terbentuk habit berceritanya dari Mas Ahmad ini tadi. Kalau sudah, bagus, kita bisa diskusi lagi di acaranya. Kalau pengen tahu terbentuk atau belumnya habit itu yang paling sederhana untuk yang awam ya. Iya. Artinya bukan yang jago-jago kayak Cak Yusuf sama Mas Lintang. Kalau untuk yang orang-orang awam apa? Ya paling gampang ini, sosmednya sudah rutin belum upload gitu. Oke. Karena untuk bisa kita upload rutin itu setidaknya kita punya pemahaman bercerita memang seenggaknya. Jadi kalau kita itu nggak suka cerita, nggak suka apa, itu biasanya uploadnya juga jarang-jarang di sosmed gitu. Jadi ngelihatnya di situ aja. Kalau kita sudah terbiasa konten tiap hari, lama-lama kan kita nyari ya konten apa ya hari ini. Nah, itu sudah dasar dari bercerita sebenarnya. Oke. Ternyata hari itu tetap bisa konten, oh berarti sudah mulai punya kemampuan bercerita. Siap. Nanti kita lihat aja kalau sudah rutin konten, wah ini bisa kita kulik. Kulik gitu ya. Oke, Cak Yusuf mau menambahkan untuk Pak Ahmad. Pak Ahmad ya, kalau saya sih ya itu jadi Mas Lintang, action dulu aja lah. Action dulu Bercerita aja ya. Membuat Instagram dulu, membuat TikTok dulu. Kalau perkara kontennya jelek, nggak masalah konten jelek. Cuma kan kita konsistensinya itu yang dituntut hari ini. Oke. Bukan hanya terkait konten yang bagus ya. Perlahan nanti kontennya bisa bagus. Iya, betul. Siap. Pak Ahmad mudah-mudahan membantu ya. Saya akan membantu doa saja untuk panjenengan gitu ya. Kemudian ada Ibu Ida, masalahnya itu, wah jorok-jorok guys masalahnya ini. Kalau mama kan kayak begini ya. Masalahnya itu yang saya alami, sudah repot produksi, harus buat konten. Harus buat konten juga, pasti butuh ide-ide baru. Apa tipsnya agar saya bisa melakukan semuanya gitu. Serahkan kepada konten kreator yang siap membantu gitu ya. Ya, masalahnya Bu Ida, Ibu nggak mau berbagi rezeki. Iya. Jadi bisa diserahkan ya. Betul. Jadi selalu bisa kok diserahkan ke orang yang bukan Ibu Ida gitu. Jadi Ibu Ida bisa fokus ke produksi, yang marketing kita mungkin pasrahkan ke yang lain. Artinya ini sudah mulai banyak sekarang yang penyedia jasa untuk itu ya. Betul. Nah, memang saya tidak terlalu menyarankan langsung dipasrahkan begitu ke penyedia, karena yang namanya vendor atau yang namanya penyedia jasa, dia akan ngeladeni banyak, sehingga kontennya itu kurang personal kalau menurut saya. Gitu. Kurang yang bisa dipersonalisasi, kecuali mungkin teman-teman udah bikin storytelling kanvasnya dan lain-lain, kan pusing ya. Gitu. Nah, tambah bingung kok Mas. Iya sebenarnya. Gitu. Nah, yang terbaik adalah coba kita cari aja di tetangga kita, kira-kira siapa yang suka konten, kita ajak kerjasama. Nah, memang ketika kerjasama, kita bekerja sama dengan orang lain, itu saling menurunkan ego, saling mau berbagi, saling mau mendengar, itu yang tantangan memang untuk UMKM gitu. Ya, artinya kalau pakai jasa penyedia layanan untuk live di sosmed itu permasalahannya berarti lebih ke apa? Kalau konsistensi, kelebihannya pasti konsisten mereka. Konsisten. Tapi kelemahannya adalah kurang menjiwai produk kita gitu ya. Betul. Nah, itu kalau misalnya kita tetap mau pakai jasa mereka, tapi supaya mereka bisa lebih menjiwai, apa yang harus dilakukan yang punya produk ini? Oke, ya sebenarnya nggak apa-apa. Dengan kita pakai jasa itu kan pasti bisa konsisten. Nah, untuk dia bisa menjiwai, ya kitanya juga harus bisa cerita secara jelas produk kita ini ke agensinya. Gitu. Ya. Seringkali kan saya punya keripik tempe, Mas bikinin dong kontennya sebulan 30 kali, oke gitu. Terus apa ini keripik? Ya pokoknya keripik Mas gitu. Harus sampai pikir dewe gitu bedanya. Nah itu kan berarti kita sendiri sebenarnya nggak menjiwai bisnis kita gitu. Beda kalau misalnya saya menjiwai bisnis kita, ini keripiknya saya ambil dari Himalaya. Gitu ya. Jadi banyak ceritanya jadi. Ini keripik yang delaynya
tandur di zaman Mojopahit. Ya, ya. Ya, itu untuk membantu Bu Ida juga dan juga sahabat-sahabat yang lain. Biasanya kisaran berapa itu harga untuk Sekarang harga sudah bervariasi ya. Cuma memang yang disampaikan Mas Lintang tadi itu benar ya. Jadi kalau hanya bikin konten yang harga mulai satu postingan 50.000 pun ada sekarang. Cuma permasalahannya teman-teman dari UMKM ini kan kurang melibatkan dirinya dalam pembuatan konten. Nah, Setuju. keterlibatan itu dirasa penting karena jiwanya itu hanya ada di ownernya bukan di agensinya. Ketika agensinya ini membuatkan konten keripik, mungkin yang digarap dari agensinya itu ya keripik A, B, C sesuai dengan apa yang pernah dia kerjakan sebelumnya atau dari keripik-keripik kompetitor yang ada, tapi bukan keripiknya Bu Ida gitu. Iya. Ketika Bu Ida terlibat langsung di dalamnya, dia bisa bercerita di sana. Bu Ida itu secara nggak langsung seakan-akan memasukkan rohnya ke dalam konten iklannya atau konten yang dibuat, entah itu video maupun foto, itu pasti akan bisa bercerita gitu. Oke, berarti kalau yang secara umum biaya itu per konten ya harganya ya. Bisa berkonten, bisa per Kalau bulan. berlangganan misalnya bulanan gitu, Bulanan pun ada yang mulai 500.000, 300.000 udah ada. 300.000 juga ada ya. Artinya kan mungkin bagi pemain-pemain pebisnis pemula itu angka itu kan tadi Masih masuk akal. Iya Masih kan? masuk akal. Masih masuk Sekarang akal. jasa live streaming pun kan sudah ada gitu. Iya, betul. Sebenarnya ya diginiin aja mindset kita. Kita posting itu seperti kita buka toko hari itu Ya, gitu. betul. Kalau kita nggak posting kan tandanya kita nggak eksis. Oke, ini pertanyaan terakhir karena kita keburu waktu juga. Nanti tepat pukul 9 kita harus bergabung dengan teman-teman PRSSNI Jawa Timur. Mbak Tika, saya sering melihat salah satu akun di TikTok viewernya sangat sedikit sekali saat live, padahal produknya murah, bagus, tapi hostnya tidak menarik. Oh. Apakah pembawaan juga mempengaruhi penjualan? Wah, kayaknya yang bisa ngomong banyak Mas Yusuf itu. Iya, piye Mas kalau yang kayak gini? Iya, yang pasti cara kita bercerita itu akan menarik peminat orang. Jadi kan sekarang itu lagi populernya live commerce ya. Ketika live itu kita sambil jualan lah. Kalau penjualnya ngomongnya wis gagap, tidak bisa menjelaskan produknya, tidak bisa bercerita, orang pasti akan ngelewatinya. Sekarang kan orang scroll TikTok atau scroll Instagram hitungannya per 3 detik udah digeser. 3 detik. Jadi ketika selama 3 detik Anda Nggak tidak menarik. bisa mencuri perhatian, Kemungkinan tuh di geser sangat geser besar. sangat besar. Oke. Jadi yang pasti sekarang banyak toko-toko online yang sudah gede, mereka pakai hostnya itu yang lebih menarik, yang cantik, yang ganteng, yang benar-benar bisa bercerita, yang bisa ngobrol dan bisa melayani orang-orang yang nanya. Itu sekarang itu banyak banget. Kalau mereka tidak bisa ngobrol, tidak bisa melayani dan isinya marah-marah, ini pertanyaan udah tak jawab tadi, waduh, itu wes ditinggalkan sama orang. Ya, harus sabar, amanah gitu ya. Oke, sebagai closing statement dari diskusi kita hari ini, Mas Lintang. Teman-teman itu nggak usah khawatir ketika punya produk itu terlalu mahal atau terlalu murah, karena sejatinya orang itu nggak akan beli karena murah dan nggak akan lari karena mahal. Orang itu beli karena hatinya tergerakkan, gitu. Jadi disentuh aja hatinya. Oke, bagaimana caranya? Ya, hanya Anda dan Tuhan yang tahu. Tapi menarik ya, ini sebagai pintu pembuka. Teman-teman yang mengikuti Level Up, Anda ikuti terus. Kami memang baru bisa, kami itu artinya saya dan teman-teman Startup Jatim baru bisa menjanjikan ini 2 minggu sekali, Cak Usep ya. Tapi kan kita punya hari Selasa, Rabu, Kamis itu yang bincang singkat sama teman-teman di program Level Up juga 15 menitan. Itu juga bisa Anda ikuti di setiap pukul 13 sampai 13 lewat 15 menit. Selasa, Rabu, Kamis harinya. Dan kalau sebentar lagi juga kami sedang mencoba untuk berpikir membuat grup supaya Anda yang bisa join di dalam dan kemudian nanti bisa menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan dijawab oleh pakar-pakarnya gitu ya. Oke, tapi terima kasih banyak. Sama-sama, Pak. Sukses untuk Sentinel
Terima kasih banyak, Mas. Ya, oke. Cak Yusuf, terima kasih ya. Siap, terima kasih. Kita ketemu di minggu keempat bulan ini ya, karena minggu depan kita libur. Ya. Ya, oke. Baik, sahabat Merkuri, terima kasih banyak sudah menyaksikan mendengarkan program Level Up dan yang bisa Anda tonton lagi kalau Anda merasa kehilangan karena baru gabung di tengah-tengah, nanti di channel YouTube-nya Merkuri ya, di Radio Merkuri 96. Saya Aldi mewakili para narasumber pamit, kita ketemu lagi di kesempatan yang lain.